Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dino Hamzah. Saya akan membahas video pembelajaran tentang jenis-jenis pembelajaran PPKN SD. Sebelum membahas materi intinya, terlebih dahulu kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran di PPKN yang ada di SD. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat memahami jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang kedua, dapat memahami jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, dapat memahami jenis-jenis metode pembelajaran. Dan yang keempat, dapat memahami jenis-jenis model pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas materi intinya. Yang pertama, jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar pembelajaran. Berikut jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sebuah visi dan pola pikir seseorang yang pendidik pada aktivitas belajar, yang mana visi tersebut dipakai untuk membuat lingkungan belajar yang ideal sesuai dengan apa yang diinginkan pendidik. Berikut jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konseptual adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sehari-hari siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme adalah aktivitas belajar yang memfokuskan pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, pendekatan kognitif adalah pendekatan yang memiliki fokus pada menghafal dan mengingat. Yang keempat adalah pendekatan deduktif. Aktivitas berpikir menggunakan logika, menyelesaikan masalah, dan selanjutnya membuat kesimpulan dan hasil pengumpulan data. Kelima, pendekatan induktif merupakan hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. Keenam, pendekatan konsep adalah siswa dibimbing untuk memahami suatu konsep secara mendalam agar terhindar dari inkonsepsi atau keliruan konsep. Ketujuh, pendekatan proses adalah aktivitas pembelajaran yang berfokus kepada siswa untuk menjadi sebuah proses pembangunan dan penemuan konsep yang bisa menjadi landasan bagus untuk keterampilan proses. Kedelapan, pendekatan humanis merupakan pendekatan yang didasarkan pada teori humanistik yang berkonsep pada kebaikan untuk semua, yakni kemanusiaan manusia. 9. Pendekatan open-ended adalah masalah atau soal yang dirancang yang bisa memiliki banyak jawaban yang benar. Ke-10, pendekatan saintifik merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa aktif membangun sebuah keterampilan pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Ke-11,
Pendekatan realistik merupakan pendekatan yang berfokus pada hal yang nyata atau realistis untuk siswa. Yang ke-12, pendekatan behavioristik merupakan jenis pembelajaran bertujuan untuk mengubah perilaku, di mana pembelajaran ini menekankan pada pengulangan dan penguatan. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat adalah kombinasi dari keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan discovery. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Berikut jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan secara lisan. Yang kedua, metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang ketiga, metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Keempat, metode ceramah plus adalah sistem pembelajaran yang menggunakan lisan serta dikombinasikan dengan metode yang lain. Kelima, metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambar yang nyata. Metode latihan atau drill adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk latihan. Yang ketujuh, metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Yang kedelapan, metode percobaan adalah jenis metode pelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Yang kedelapan, metode pembelajaran jigsaw adalah pembelajaran secara berkelompok. Yang ke-10, metode mengajar berguru atau team technique method adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berjumlah lebih dari satu. Yang ke-11, Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah model pembelajaran dengan tahapan menyesuaikan keadaan agar murid bisa tertarik untuk belajar kembali. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dari awal hingga akhir kegiatan belajar-mengajar. Berikut jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, vivid classroom. Yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, debat. Keempat, play role. Kelima, e-learning. Keenam, problem based learning. Ketujuh, inquiry learning. Kedelapan, project based learning. Ke-9, action learning. Ke-10, paper learning. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video lain. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.